Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, badan yang sehat, pikiran yang jernih, kemudian makanan yang cukup hari ini, rasa aman di negeri kita, maka kita harus gunakan segala nikmat yang Allah berikan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah sakolain, ya, dua jenis makhluk Allah yang nanti akan Allah mintai pertanggungjawabannya, jin dan manusia. Kalau malaikat, ya, itu nggak dimintai pertanggungjawaban ya, karena memang dia selalu berbuat berbakti pada Allah, tidak akan mengkhianati atau tidak akan malaikat itu dia mengkhianati perintah Allah ya, selalu melaksanakan Allah yang Allah perintahkan. Nah, yang berat ini jadi manusia atau jadi jin, karena dua makhluk Allah ini akan dibintai Allah pertanggungjawaban. Yang berbuat kebaikan ikhlas akan mendapatkan balasan, yang berbuat kejelekan akan juga mendapat balasan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai modal utama kalian sebagai seorang dokter nantinya, ya. Seorang dokter itu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk melakukan anamnesis yang efektif dan efisien. Nah, agar anamnesis ini kita bisa melakukannya dengan efektif, efisien, dan mencapai tujuannya, yaitu kita mendapatkan data yang valid, kita harus memiliki keterampilan untuk itu, yaitu kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan sambung rasa, kemudian membina hubungan dokter pasien dan yang baik, kemudian juga harus kita menghafal dan memahami kerangka anamnesis yang benar. Nah, kalau ketiga ini sudah dilakukan, kita bisa melakukan sambung rasa dengan baik, komunikasi akan terjalin dengan lancar. Akibatnya hubungan dokter pasien akan terjalin dengan harmonis, dan kita bisa melengkapi kerangka anamnesis kita, mengumpulkan data-data yang berguna, sehingga nanti bisa kita simpulkan menjadi suatu diagnosis awal yang akan kita lakukan konfirmasi dengan pemeriksaan fisik nantinya, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, dan baru kita bisa menegakkan suatu diagnosis kerja. Jadi ya. Nah, pertama kita akan belajar mengenai bagaimana kita membina sambung rasa dan kita memiliki kepercayaan diri sebagai seorang dokter. Ini sangat penting, karena dengan dilakukan sambung rasa yang baik, itu merupakan kunci dari komunikasi. Ya. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik antara dokter dan pasien, ini akan menciptakan suasana hubungan yang enak, yang harmonis antara dokter dan pasien. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah kursi dan dokter pasien, jadi ini dilakukan di ruang praktek, kemudian meja dokter, kemudian juga mungkin kalian perlu ada rekaman ya, atau recorder mungkin. Nah, informasi yang kita lakukan, yang kita dapatkan akan akurat, akan sangat berguna bagi penegakan diagnosis apabila didahului dengan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu adalah kita sebagai dokter mampu mengarahkan pasien agar pasien menceritakan atau mengeluarkan semua informasi yang kita butuhkan dengan efektif. Ya. Nah, jadi komunikasi ini hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Jadi kita berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Jangan kita berkomunikasi dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh pasien atau bahasanya tidak pasien pahami.
Jadi kalau kita berpraktek di suatu daerah, misalkan di Jawa atau di Lampung, kita harus paham bahasa-bahasa daerah di tempat kita bekerja. Pahamlah sedikit-sedikit harus bahasa Jawa, misalkan kalau di Jawa. Atau bahasa Sunda kalau prakteknya di Sunda, dan bahasa Lampung kalau dia di Lampung. Ya. Kemudian komunikasi juga harus kita lakukan dengan cepat, ya, karena kita waktunya terbatas. Jadi satu orang pasien itu akan kita layani di ruang praktek kita paling lama 10 menit sampai 15 menit lah paling lama. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi yang waktu yang sesuai antara 10 menit sampai 12 menit itu sudah waktunya cukup. Terlalu cepat kita melakukan komunikasi dengan pasien juga akan menyebabkan pasien merasa tidak diberikan kesempatan. Jadi kadang-kadang pasien pada waktu COVID ini dia mengeluh ya, karena dokternya itu mau cepat. Jadi tidak dilakukan komunikasi dengan baik. Padahal itu memang ya hak pasien harus diberikan kesempatan. Kemudian komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang kita bisa menarik kesimpulan dari komunikasi tersebut. Kita akan memperoleh informasi-informasi yang akurat yang nanti kita bisa gunakan untuk melakukan suatu diagnosis. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membina rasa saling berhubungan atau sambung rasa antara dokter dengan pasien. Ya. Apabila sudah terbina sambung rasa yang baik, maka mood pasien, mood dokter juga itu akan terjaga sehingga kita akan berkomunikasi dalam keadaan suasana hati yang baik, yang senang. Ya. Apabila tidak terjadi sambung rasa antara dokter dengan pasien, maka mood pasien bisa jadi jelek atau mood dokternya juga jadi jelek ya. Jadi tidak merasa nyaman dalam berkomunikasi. Nah, sebaiknya itu tidak diteruskan karena apabila mood sudah jelek, kemudian tidak terjadi sambung rasa, apabila komunikasi terus dilakukan bisa terjadi hal-hal yang salah nantinya. Bisa terjadi miskomunikasi, bukan komunikasi lancar yang kita dapatkan hasilnya, tetapi adalah salah komunikasi atau miskomunikasi. Bisa terjadi kesalahpahaman. Nah, ini bisa menjadikan sengketa nantinya. Ya, jadi kalau salah satu pasiennya ya atau dokternya tidak dalam keadaan mood yang baik, ya sebaiknya tidak diteruskan komunikasinya. Jadi kita harus membina sambung rasa antara dokter dengan pasien. Setelah dokter dan pasiennya kenal, kemudian ada rasa saling menghargai ya, kita akan terbangun kondisi komunikasi yang berjalan dengan baik dan komunikasinya akan lancar sehingga akan memperlancar kegiatan kita ke depannya. Nah, komunikasi dalam dunia medis ini dia bersifat khusus ya, ada beberapa sifat. Yang pertama, komunikasinya berkaitan dengan kesehatan. Jadi kita akan menggali nanti riwayat kesehatan, kemudian perilaku, ya, kemudian mungkin juga hal-hal yang sensitif yang berhubungan dengan kesehatan, misalkan riwayat pribadi, nanti kita akan tanyakan. Nah, jadi kita harus benar-benar membina hubungan yang baik. Jangan sampai kita tidak melakukan sambung rasa. Ya. Nah, kadang-kadang dalam berkomunikasi di dalam dunia medis ini melibatkan emosi dan bersifat personal. Jadi kadang-kadang kita menanyakan sesuatu hal yang sensitif atau bersifat terlalu pribadi, ya misalkan riwayat seksual atau riwayat yang lain-lain, ya kebiasaan yang buruk, misalkan pernah tidak mengkonsumsi narkoba atau mengkonsumsi alkohol. Nah ini bersifat personal dan kadang-kadang melibatkan emosi. Nah, jadi kita harus benar-benar menjaga komunikasi di dalam dunia medis ini ya, di dalam hubungan antara dokter dengan pasien. Kemudian kadang-kadang kita memerlukan untuk menyentuh tubuh pasien. Jadi untuk menekan atau melakukan sentuhan kepada tubuh pasien, tapi tujuannya adalah untuk pemeriksaan. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menegakkan suatu diagnosis sehingga nanti akan didapatkan diagnosis yang tepat dan akan menentukan terapi atau bagaimana penata laksanaan pada penyakit pasien.
Nah, ini kadang-kadang memerlukan izin, ya. Nah, jadi kita harus memperlakukan pasien itu dengan santun, sehingga tidak boleh seorang dokter itu ilmu komunikasinya jelek, tidak boleh. Dokter itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah perlunya kita belajar dari sekarang ya, Dek ya. Dari awal ini kita belajar cara berkomunikasi yang baik. Terkadang maksud seseorang itu baik memang. Maksudnya baik ya, tetapi cara berkomunikasinya yang tidak tepat. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya kejadian yang mungkin tidak diinginkan walaupun niatnya baik. Berapa banyak orang yang niatnya baik tetapi tidak mencapai tujuannya. Ya, jadi untuk niat yang baik kita juga harus melakukan sesuatu itu dengan cara yang baik juga. Jadi bukan cuma niatnya yang baik tetapi cara yang dilakukan juga baik, ya. Seperti itu ya, Dek ya. Kemudian kita berkomunikasi dengan pasien itu agar terbina hubungan atas dasar asas saling percaya antara dokter dengan pasien. Jadi saling percaya, dokternya mempercayai pasien, pasiennya bahwa pasiennya memberikan informasi yang benar, kemudian pasien percaya pada dokter bahwa segala informasi yang dia berikan di dalam ruang praktek dokter ini tidak akan disebarkan oleh dokternya, akan dijaga kerahasiaannya. Ya. Kemudian kita yang penting untuk berkomunikasi dengan baik adalah agar kita mendapatkan informasi yang akurat dari pasien. Jadi dengan informasi yang akurat, nanti kita bisa merumuskan suatu diagnosis dan penata laksanaan yang tepat. Nah, kemudian kita juga sebagai dokter nanti juga perlu menyampaikan informasi kepada pasien. Kita perlu menyampaikan informasi tentang penyakit pasien, pasien menderita penyakit apa. Apakah penyakitnya penyakit ringan, ataukah penyakit sedang, ataukah penyakit berat yang kesembuhannya juga mungkin kecil, bisa juga itu. Kemudian kita harus menyampaikan informasi bagaimana cara memperingan penyakit, ya, kemudian cara menjaga agar tidak penyakit menjadi lebih parah. Kemudian kita juga menyampaikan edukasi kepada pasien, kita mendidik pasien. Nah, ini. Nah, jadi tujuan komunikasi tadi setelah kita melakukan sambung rasa ya ini, agar terbina hubungan yang baik dengan dasar saling percaya, kemudian kita mendapatkan informasi dari pasien dengan akurat, dan kita bisa menyampaikan informasi dari benak kita dan diterima oleh pasien. Jangan sampai kita menyampaikan informasi tetapi pasiennya tidak menanggapi atau tidak mau dia mengambil informasi dari kita, ya, itu informasinya tidak berlangsung dengan baik. Kalau seorang menyampaikan suatu pikiran, ya, informasi, tetapi tidak diterima oleh si penerima informasi. Nah, syarat-syarat komunikasi dokter pasien yang pertama adalah dokter itu memberikan rasa kepercayaan pada pasien. Jadi membuat pasien itu percaya bahwa dokter itu tidak akan membuka rahasia pasien kepada siapapun. Nah, jadi ini mungkin perlu dinyatakan, ya. Jadi bisa kalian nyatakan, baik Bapak, kita akan melakukan beberapa pertanyaan dan tanya jawab, dan pertanyaan Bapak nanti yang Bapak jawab tadi akan kita rahasiakan, Pak, ya. Nah, jadi perlu dinyatakan seperti itu bahwa segala informasi yang kita dapatkan itu tidak akan kita sebarluaskan. Jadi kita akan gunakan untuk kepentingan pengobatan atau kepentingan pasien itu sendiri, ya. Nah, kita tidak akan membuka atau menyebarluaskan aib dari pasien, tidak boleh. Sehingga pasien percaya kepada dokternya dan dia dapat bercerita atau memberikan informasi dengan jelas, kronologis, ya. Nah, kemudian pasien juga harus paham. Nah, dokter juga harus memberikan pemahaman, berarti bahwa hasil wawancara ini akan digunakan untuk kepentingan dan kebaikan pasien itu sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kalau dia memberikan informasi yang tepat, yang akurat, itu berguna untuk penegakan diagnosis dan bagaimana terapi pasien selanjutnya. Ya. Jadi pasien harus bisa kita pahamkan bahwa hasil wawancara ini akan digunakan untuk kepentingan pasien itu sendiri. Nah, kemudian pasien harus bisa merasakan
bahwa dokter itu memiliki empati. Jadi memiliki rasa, ikut merasakan bahwa sakit itu tidak enak, ya. Kemudian memang pasien sekarang lagi diberikan cobaan oleh Allah, seperti itu. Jadi kita sebagai dokter harus menampakkan empati kita. Jadi kita memahami kondisi pasien. Kemudian dokter juga harus dapat melakukan refleksi isi dan refleksi perasaan yang menunjukkan empati. Ya, jadi refleksi isi itu merupakan refleksi dari informasi yang disampaikan oleh pasien, sedangkan refleksi perasaan merupakan refleksi dari perasaan pasien. Jadi kita harus paham. Jadi dokter itu dia merasakan, ikut juga merasakan bahwa kondisi pasien itu tidak nyaman, ya. Mungkin pasiennya takut dengan kondisinya, ya, itu. Kemudian dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dengan leluasa, kemudian tidak terburu-buru, ya ini penting ya. Jadi pasiennya jangan dikejar-kejar seperti kita sedang terburu-buru. Jadi kita menunjukkan bahwa benar-benar menyediakan waktu untuk pasien. Jangan sampai pasien merasa tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya. Nah, kemudian kita juga harus memperlihatkan kepada pasien bahwa derajat kita dan pasien itu sama. Jadi bukan merupakan suatu interogasi, ya. Bukan seperti polisi yang menanyai penjahat, ya. Bukan seperti hakim yang menanyai terdakwa, bukan. Tetapi sederajat. Kita di sini adalah bertujuan mengumpulkan informasi yang penting dan akurat untuk kepentingan pasien itu sendiri. Jadi kita bukan sebagai polisi yang akan menghukum atau sebagai hakim yang akan memutuskan, bukan, ya. Jadi ini syarat-syaratnya tadi. Jadi membangkitkan rasa percaya, kemudian memberikan pemahaman pada pasien, berempati, jangan terburu-buru, dan kita derajatnya sama, ya. Nah, kemudian agar kita mampu melakukan performa dengan baik, kita harus percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah keadaan mental di mana dokter itu yakin akan kemampuan dirinya dan dalam menjalankan profesi sesuai dengan standar kompetensinya. Nah, jadi kita benar-benar yakin karena kita sudah belajar, ya. Kalau dokter itu kan belajarnya 5 tahun, kemudian sudah berpraktek beberapa tahun. Jadi kita mempunyai kesiapan mental. Ya, jadi kita yakin dengan pengetahuan kita sudah banyak membaca, sudah banyak pengalaman, ya. Nah, kita bisa menjalankan profesi kita dengan baik sesuai dengan standar. Nah, rasa percaya diri ini akan diperoleh apabila kita melakukan persiapan dengan baik. Jadi kita itu menyediakan waktu untuk bersiap-siap. Ya, misalkan kita sebagai dokter jelas harus belajar, ya. Jadi kita sudah belajar, sudah melakukan latihan, ya. Nah, jadi itu kita persiapkan dengan baik. Kemudian kondisi kita pada saat kita bertemu dengan pasien sudah makan dulu kita, ya, sudah bersiap-siap, sudah mandi, sudah makan, berpakaian rapi, ya. Nah, ini akan menunjang kepercayaan diri kita. Berbeda apabila kita datang tanpa persiapan, jadi belum mandi mungkin, atau kondisi lagi lapar, belum makan, ya. Ini harus dihindari. Nah, kemudian percaya diri itu akan kita peroleh dengan sikap tenang. Nah, jadi dokter ini nggak boleh panik. Jadi dokter ini harus berpikir dengan jernih. Nah, kalau dokternya terburu-buru, gugup, ya, nah itu akan mempengaruhi kepercayaan diri pasien. Kalau dokternya tidak terlihat percaya diri, pasien tidak akan percaya dengan dokternya. Kok dokter ini kok gemeteran, ya, kemudian gugup, kaku, jangan-jangan dia ini abal-abal, bukan dokter ini, jangan-jangan seperti itu. Jadi dokter yang baik itu dia akan tenang, percaya diri, ya. Nah, kemudian melakukan kontak mata dengan pasien. Nah, kontak mata ini kita lakukan untuk menjalin komunikasi, ya. Jadi itu menunjukkan sikap percaya diri kita. Kalau kita percaya diri, kita mampu melakukan kontak mata dengan lawan bicara kita. Dan itu juga akan menimbulkan kepercayaan dari lawan bicara kita terhadap kita. Jadi
kita harus melakukan kontak mata sesekali saja. Jangan terus-terusan kontak mata terus, itu juga tidak baik ya. Jadi sesekali lakukan kontak mata agar itu memperlihatkan bahwa kita ini percaya diri dalam melakukan pekerjaan kita. Kemudian harus berbicara teratur, jadi bicaranya teratur, intonasinya jelas, jangan bicaranya cepat, yang sehingga pasien tidak memahami perkataan kita. Kemudian intonasinya harus jelas. Nah, ini dilatih dari sekarang ya dia. Kalian latihan berbicara teratur dan intonasi yang jelas. Makanya kita melakukan proses pembelajaran misalkan dalam tutorial ya. Nah, itu kan kalian dituntut untuk latihan berbicara di muka umum. Kemudian waktu clinical skill ini juga kita dilatih bagaimana berkomunikasi dengan baik. Ya, memang komunikasi itu, berbicara itu adalah suatu keterampilan. Nah, jadi perlu latihan yang intens sehingga kita bisa berbicara di depan orang, bahkan di depan forum dengan jelas, dengan intonasi yang bagus. Jadi orang yang kita ajak berbicara itu tertarik. Ya. Nah, inilah yang harus dimiliki seorang dokter dalam meningkatkan kepercayaan dirinya. Jadi persiapan dengan baik, kemudian tenang, kontak mata dengan yang diajak bicara, kemudian berbicara dengan teratur, intonasi jelas, tidak terburu-buru. Ya. Nah, kemudian dokter juga harus menguasai komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi itu tidak hanya komunikasi secara verbal saja, tetapi gerak-gerik tubuh. Nah, itu memberikan pesan kepada orang lain. Orang lain itu bisa menilai kondisi seseorang dari gerak-gerik tubuhnya. Ya. Nah, jadi dokter itu harus memperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya, karena wajah itu bisa menggambarkan emosi seseorang. Dia marah, sedih, atau bahagia, itu bisa tampak dari wajahnya. Ya. Jadi kalau wajahnya seperti ini, pasti dia lagi murung, lagi ada banyak masalah. Nah, kalau wajahnya seperti ini, kelihatan dia antusias, dia bersemangat. Kalau wajahnya seperti ini, dia marah, ini ada yang dia tidak suka. Atau wajah seperti ini, ya, dia merasa tertekan mungkin ya, merasa tidak percaya diri, wajahnya seperti ini. Nah, jadi kita harus menunjukkan wajah yang ceria, yang menunjukkan bahwa kita percaya diri dan bersemangat. Ya, jangan kita pasiennya sedih menangis kita juga nangis juga jangan ya. Nah, jadi kita harus menggambarkan kondisi kita sedang baik. Ya, jadi walaupun banyak masalah, ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, dilupakan dulu. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan pasien, kita harus menampakkan gaya tubuh atau gestur yang baik. Ya. Kemudian bahu, nah, bahu ini nggak boleh tegang. Kalau kita bahunya ditinggikan itu terlihat tegang. Atau terlalu turun bahunya, kelihatan kita terlalu santai. Jadi seolah-olah meremehkan orang, itu nggak boleh. Jadi bahunya sedang saja. Tidak terlalu tinggi bahunya, tidak terlalu santai juga. Jadi bahunya sedang, posisinya tegak. Ya. Nah, kemudian posisi kepala waktu kita melakukan komunikasi itu harus kita dalam keadaan yang ini, ya, menatap pasien, posisi kepalanya. Jangan terlalu tinggi kita mengangkat kepala karena ini menunjukkan kesombongan, jangan terlalu tinggi ya. Jadi kita harus ya sedang saja. Kalau kita menunduk, nah ini menunjukkan seseorang itu ragu, takut atau terancam ya. Jadi kalau posisi kepalanya menunduk, dia akan memperlihatkan keraguan-raguan, kelemahan dan takut atau terancam. Jadi posisi kepalanya sedang saja ya. Jangan terlalu diangkat terlalu tinggi, jangan terlalu menunduk juga. Diatur. Nah, kemudian postur tubuh. Nah, jadi postur tubuh itu harus tegap waktu kita melakukan wawancara, waktu kita berhadapan dengan pasien. Jangan kelemar-kelemar tubuhnya ya, jangan tubuhnya posturnya lesu, loyo ya. Itu menunjukkan kita kurang persiapan. Tapi kalau postur tubuhnya tegap, kita menunjukkan sikap tegap, itu berarti kita percaya diri. Kemudian gerakan tangan ya, jangan terlalu banyak gerakan-gerakan yang mengganggu orang gitu ya. Kadang orang yang sering mengusap hidung atau dia sering menggaruk-garuk
di kepalanya. Nah, ini harus dihilangkan. Jadi gerakan-gerakan tangan yang tidak perlu itu bisa mengekspresikan perasaan seseorang. Kadang-kadang orang yang sering memegang tangan ke hidungnya berarti dia sedang berbohong, ya. Atau dia sering menggerakkan tangan ke mulut berarti dia ragu yang dia ucapkan. Nah, jadi hindarkan gerakan-gerakan yang dapat mengganggu dalam komunikasi, ya. Kemudian posisi kaki santai saja, ya, duduk dengan telapak kaki dalam posisi yang santai. Jangan kita seperti posisi siap lari atau posisi kakinya terlalu menyilang, nggak boleh, ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, ini untuk membina sambung rasa, ya, kalian harus melakukan persiapan, yaitu berpakaian rapi, bersih, dan tepat. Jadi dokter itu harus berpakaian rapi, bersih, ya. Makanya kita pakai baju putih biasanya waktu praktek, karena ada bercak noda darah atau kotoran itu bisa terlihat dengan jelas waktu kita memakai baju putih. Jadi hendaknya kita selalu mengganti bajunya, ya. Kemudian rapi, sopan, ya. Kemudian kita juga harus bisa berkomunikasi secara nonverbal dan kita bisa mendukung atau kita bisa melakukan sambung rasa dengan baik. Jadi dengan melakukan sambung rasa, komunikasi dengan pasien akan lancar, ya. Nah, kita bisa mengucapkan salam pada awal wawancara, misalkan Assalamualaikum, ya. Nah, kita ucapkan salam, kemudian kita menunjukkan tempat duduk kita, meminta pasien untuk duduk. Silakan Bapak, Ibu duduk. Santai saja Bapak, Ibu, langsung perkenalkan diri, ya. Nama saya Dr. Sazili, selamat datang di praktek saya. Saya nanti mungkin akan melakukan ini Pak, ya, beberapa pertanyaan yang mungkin sifatnya pribadi. Nah, dibilang seperti itu. Kemudian kita mungkin akan menanyakan data-data Bapak, identitas dan lain-lain gitu, ya, disampaikan. Nah, kemudian lakukan kontak mata sekali-sekali saja. Jangan terus-terusan atau tidak pernah lakukan kontak mata sama sekali. Usahakan selalu tersenyum, ya, bersifat terbuka, ramah dan sopan. Karena kita ini berhubungan dengan manusia. Jadi apalagi manusia yang datang, ya, orang yang datang itu dalam keadaan tidak nyaman, sakit, mudah tersinggung, ya, mudah dia marah karena dia sedang sakit. Nah, jadi kita harus melakukan sifat yang terbuka, ramah dan sopan. Kemudian menyampaikan inform consent. Nah, kita lakukan kita menginformasikan bahwa nanti kita akan melakukan beberapa wawancara atau tindakan yang mungkin tidak nyaman dan mungkin tidak enak dirasa oleh pasien, apakah pasien bersedia. Nah, itu dia menyampaikan concern. Kalau dia bersedia berarti lakukan, ya. Kemudian harus dilakukan tadi dengan percaya diri, tidak tergesa-gesa, kemudian dengan persiapan yang maksimal, intonasinya jelas, ya. Seperti itu. Oke, untuk materi yang pertama kita ada 3 materi. Materi yang pertama ini tentang sambung rasa. Ada pertanyaan, Dek? Silakan. Sebelum kita lanjutkan ke hubungan dokter pasien. Izin bertanya, dokter. Iya. Perkenalkan nama saya. Oh ya, oke dokter. Yang pakai. Ya, siapa tadi namanya? Silakan. Iya, perkenalkan nama saya Ezekiel Zevanya dengan NPM 21180111103. Ya, silakan Dokter ya. Ezekiel, dokter. Iya. Ezekiel. Saya mau bertanya, kalau misalnya kita itu sebetulnya kan memang perlu untuk memeriksa pasien dengan melakukan sentuhan gitu ya, dokter. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak bersedia, itu apa yang baiknya kita lakukan, dokter? Kalau pasien tidak bersedia, jangan disentuh. Nah, jadi kita berdasarkan hubungan yang setara, ya. Kalau pasiennya menolak untuk disentuh, tidak boleh disentuh. Jadi kita lakukan ya seadanya saja. Jadi misalkan ada pasien yang menolak untuk dilihat mungkin, ya, karena daerahnya pribadi atau dia merasa malu, ya nggak usah. Nah, jadi tetap dilakukan pemeriksaan semaksimal mungkin, tetapi kalau dia menolak tidak usah dilanjutkan. Dicari usaha yang lain. Mungkin dia menggambarkan, mungkin kan dia malu, ya. Coba digambarkan Pak, gatal-gatalnya seperti apa sih?
dia bersisik, kemudian merah. Nah, jadi kan kita kan dengan pengetahuan kita sudah bisa kita menebak kira-kira sakit apa gitu. Ya, jadi kalau pasiennya menolak, jangan dilakukan. Karena kalau kita memaksa nanti tidak baik hasilnya. Seperti itu, Ezekiel. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Dokter. Oke. Oke ya, kita lanjutkan dulu pertanyaan yang lain, boleh disimpan dulu, nanti kita lanjutkan pertanyaannya. Kemudian kita akan membahas tentang hubungan dokter dan pasien. Jadi hubungan dokter dan pasien ini sekarang sudah berubah, tidak seperti dahulu ya. Dahulu itu hubungan dokter dan pasien itu hubungannya seperti hubungan bapak dengan anak ya, patriarkal ya namanya ya. Jadi seperti bapak, dokternya bapaknya, pasiennya anaknya, jadi harus nurut. Zaman dahulu ya, zaman dahulu dokter ini kan ini mempunyai derajat ini ya dalam masyarakat yang sangat ini ya, sangat dihormati. Kemudian biasanya kadang-kadang cenderung arogan. Nah, tetapi sejak tahun 70-an, nah ini sudah terjadi pergeseran, di mana hubungan dokter dan pasien tidak lagi hubungan yang satunya lebih tinggi, satunya lebih ini ya, lebih rendah seperti hubungan bapak dengan anak seperti itu. Tetapi hubungan dokter dan pasien sekarang adalah setara. Hubungannya hubungan kontrak jadi ya. Jadi hubungan suka sama suka, kemudian saling percaya dan saling menghormati. Ya deh ya. Nah, kalian harus bisa berkomunikasi interpersonal sehingga terjadi hubungan dokter pasien yang baik. Kemudian harus bisa menempatkan diri sejajar dengan pasien. Jadi pasien itu bukan anak kita ya, bukan bawahan kita, tetapi dia mitra kerja kita. Jadi hubungannya sama, sejajar. Jadi pasien, keluarganya itu adalah mitra kita. Kemudian kita membina hubungan karena ada rasa tanggung jawab. Kita bertanggung jawab dengan pasien, kemudian kita mempunyai kewajiban profesi terhadap pasien. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk tidak mencederai pasien, untuk tidak memperparah penyakit pasien. Jadi dasar hubungan antara dokter dengan pasien itu tanggung jawab dan kewajiban profesi dokter. Kemudian kalian juga harus mampu menjelaskan kedudukan dokter dan kedudukan pasien. Kemudian hak-hak dan kewajiban, baik hak kewajiban dokter maupun hak kewajiban pasien. Dan membina hubungan yang baik secara terus-menerus dan berkesinambungan. Karena kadang-kadang hubungan dokter pasien ini ya tidak terjadi cuma sekali, tetapi bisa berlangsung lama. Jadi mungkin sampai pasiennya sembuh. Bahkan kalau penyakitnya berulang, kadang-kadang pasiennya datang kembali kepada kita. Ya. Nah, jadi hubungannya ini kita akan bina terus-menerus, karena ini hubungan jangka panjang, bukan hubungan sesaat saja. Nah ini kalau dulu ya dia itu hubungannya berat sebelah ya. Jadi dokter itu dia merasa lebih banyak tahu ya, kemudian lebih berhak. Nah makanya dia merasa lebih tinggi kalau zaman dahulu ya. Tapi sekarang kedudukan pasien dan dokter itu setara ya. Nah jadi hubungannya tadi berdasarkan dengan rasa tanggung jawab dan kewajiban profesi dokter terhadap pasien. Nah, kemudian hubungannya sekarang kontraktual ya. Jadi karena kita menerima imbalan dari pasien setelah kita memenuhi hak-hak pasien. Kita memenuhi hak-hak pasien, kemudian menjalankan kewajiban kita dengan cara bertanggung jawab. Nah, nanti pasien akan memenuhi hak kita. Kita diberikan imbalan ya. Nah, jadi pasien itu harus jujur mengungkapkan keluh-keluhannya, kemudian dokter juga jujur dalam menolong pasien dan bisa menyimpan rahasia pasien. Jadi tidak boleh dokter itu memanfaatkan pasien untuk kepentingan pribadinya, ya. Jadi ini adalah esensi atau ini adalah hakikat sebenarnya dari hubungan dokter pasien, di mana hubungan ini terjalin karena ada rasa tanggung jawab dari dokter dan kewajiban profesi dokter terhadap pasien. Ya. Nah, jadi setara hubungannya. Nah, hubungan itu bisa hubungan interpersonal, ya,
Jadi kita hubungan langsung antara dokter dengan pasien. Nah, kemudian bisa juga hubungan administratif. Nah, kita juga melakukan hubungan administratif dengan pasien. Jadi melengkapi berkas-berkas, ya, melengkapi kewajiban, pembayaran dan lain-lain. Jadi yang menjadi esensinya tadi adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab dari seorang dokter, kemudian dokter itu menjalankan kewajiban profesinya, ya. Nah, ini hal-hal yang melandasi ini, ya, hubungan antara dokter dengan pasien, yaitu pertama berdasarkan rasa saling percaya. Jadi dokternya itu percaya kepada pasien dan pasien percaya kepada dokter. Kemudian kita yakinkan kepada pasien bahwa semua wawancara, tindakan ini adalah kita lakukan untuk kepentingan pasien. Kita tidak ingin menambah berat penyakit pasien, ya, kita lakukan untuk kesembuhan pasien. Kemudian kita tetap memperhatikan hak dan kewajiban pasien. Pasien ada hak dan ada juga kewajiban yang harus dijalankan seorang pasien. Kemudian kita juga punya kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang dokter. Kemudian hak kita harus juga dipenuhi oleh pasien setelah kita menjalankan kewajiban kita. Dan ini harus dilakukan dengan komunikasi yang efektif. Ya, jadi semua itu dilakukan dengan cara komunikasi yang efektif. Nah, ini hak pasien. Yang pertama adalah hak informasi. Pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, yang benar, ya, dari seorang dokter. Jadi tidak boleh seorang dokter memberikan informasi yang salah. Ya, jadi dia harus mendapatkan informasi yang benar, ya. Kemudian hak akses. Jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Semua orang tidak dibeda-bedakan, jadi dia berhak untuk mendapatkan akses. Misalkan saat ini vaksin, ya. Nah, vaksin COVID-19, semua orang berhak untuk mendapatkan vaksin, tidak dipilih-pilih. Nah, kemudian hak memilih. Nah, pasien ini karena dia mempunyai hak untuk memilih, dia bisa memilih berobat ke dokter manapun, ya, yang dia nyaman dengan dirinya. Kemudian hak keamanan. Pasien harus merasa aman karena dia yakin dokternya itu sudah berkompeten, sudah teruji, sudah berpengalaman, ya. Kemudian hak kerahasiaan. Pasien yakin bahwa dokternya tidak akan memberikan informasi-informasi rahasia dari dirinya kepada orang lain atau tidak akan dibuka ke publik, ya. Kemudian hak privasi. Jadi hal-hal pribadi itu tidak akan disebarluaskan, sama seperti hak kerahasiaan. Hak martabat, kenyamanan, berkesinambungan, dan hak berpendapat. Jadi pasien itu bisa mereka berhak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita misalkan bertanya, Bapak, ini pilihan pengobatannya yang pertama adalah operasi, ya, kita jelaskan resikonya apa, kalau tidak dioperasi bagaimana, dan yang kedua ya tanpa operasi misalkan, ya. Tapi kita jelaskan juga komplikasinya. Nah, mereka berhak berpendapat mau memilih yang mana, ya. Jadi setelah kita menjalankan hak, nanti kita akan memperoleh kewajiban, ya. Nah, seorang pasien itu wajib berterus terang. Jadi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ya, karena tadi untuk kepentingan pengobatan mereka sendiri. Kemudian harus mentaati kesepakatan yang sudah disepakati. Ya. Misalkan masalah administratif dan lain-lain itu harus sepakat pasien, ya. Jadi dia sudah bersedia misalkan dilakukan tindakan, ya berarti dia harus ikut, harus mentaati kemufakatan yang sudah disepakati. Kemudian pasien itu harus memenuhi aturan pada sarana pelayanan kesehatan. Misalkan pasiennya tidak boleh merokok, ya, harus pakai masker. Nah, itu kan aturan dari sarana pelayanan kesehatan. Pasien wajib ini untuk ikut, ya, karena ya kalau dia tidak mau ikuti aturan, ya dia boleh memilih, boleh berobat di sarana pelayanan kesehatan yang lain. Kemudian kewajiban pasien itu memberi imbalan jasa. Nah, ini kewajiban pasien dan juga merupakan hak seorang dokter. Jadi kalau dokternya memang baik hati, ya, tidak menerima imbalan, ya nggak apa-apa. Tapi pasien itu wajib memberikan imbalan jasa karena kita memberikan pelayanan berupa jasa. Kemudian pasien wajib menyimpan rahasia pribadi dokter yang ia ketahui.
misalkan dokternya ada cacat atau ada apa ya, yang itu merupakan rahasia pribadi dokter, diketahui oleh pasien saat melakukan komunikasi misalkan. Pasien nggak boleh menyebarluaskan rahasia dokter tersebut ya. Dia harus menjaga rahasia pribadi dokter sebagaimana dokter menjaga rahasia pribadi pasien. Ini adalah hak seorang dokter ya. Jadi dokter itu berhak dia tidak melakukan pekerjaan di luar standar layanan pendidikan dia, layanan mediknya ya. Jadi dia kalau misalkan di luar kompetensinya, dia berhak melakukan penolakan. Misalkan dokter umum diminta untuk melakukan operasi besar misalkan ya. Nah, itu kan di luar standar pelayanan mediknya atau di luar kompetensinya. Maka dia berhak menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian berhak menolak tindakan yang bertentangan dengan kode etik, misalkan penipuan, ya, penyalahgunaan dokumen. Nah, ini berhak. Ada seorang pasien minta surat sakit, misalkan datang kepada seorang dokter, dok saya minta surat sakit 3 hari. Nah, padahal dia tidak sakit. Nah, maka ini bertentangan dengan kode etik, ya. Nah, dokter berhak menolak. Saya tidak bisa, Pak, memberikan surat keterangan Bapak sakit karena memang Bapak tidak sedang sakit. Jadi kalau tindakan itu bertentangan dengan kode etik, hukum, etika, agama, ya. Nah, itu seorang dokter berhak menolak. Kemudian dokter juga berhak mengakhiri hubungan profesional dengan pasien. Misalkan pasiennya tidak mau ikut aturan, ya, nah, dokter bisa menyarankan coba Bapak berobat dengan orang lain saja atau ke fasilitas kesehatan yang lain. Ya. Nah, jadi kita berhak itu. Kemudian mendapatkan kehidupan pribadi atau privasi, ya, dokternya berhak mendapatkan kehidupan pribadi atau privasi, ya. Misalkan seorang dokter dia tidak sedang tugas, tiba-tiba ditelepon malam-malam jam 2 malam sedang istirahat, disuruh ke rumah sakit misalkan. Padahal dia bukan tugas dia, bukan jam dia untuk bertugas. Dokter berhak menolak karena dia juga perlu mendapatkan istirahat, ya. Nah, jadi kalau sudah melebihi kapasitas kerjanya atau melebihi ini ya, dokter juga perlu waktu libur ya, perlu waktu untuk keluarga. Nah, jadi dia perlu mendapatkan privasi untuk kehidupan pribadinya. Kemudian dokter berhak mendapatkan imbalan jasa. Jadi ini merupakan hal yang mendukung ya, karena dokter juga kan perlu untuk kehidupannya ya, dia punya keluarga, punya anak, punya istri. Nah, jadi dia berhak mendapatkan imbalan jasa yang tidak memberatkan pasien, tidak terlalu mahal, dan tidak terlalu murah. Kalau terlalu murah ya kasihan dokternya juga. Jadi harus pas. Nah, makanya ini perlu dilakukan regulasi, ya. Ada regulasi, misalkan PBID, Ikatan Dokter Indonesia menerbitkan tarif minimal ya dari pelayanan seorang dokter, misalkan operasi pengangkatan kutil itu berapa gitu ya. Itu ada itu tarif-tarifnya. Kemudian kita sebagai dokter juga berhak menolak atau memberikan keterangan mengenai pasiennya kepada orang lain. Jadi kita berhak menolak kalau ada orang yang menanya, Pak, si itu tadi datang periksa sakit apa dia? Nah, padahal dia tidak ada hubungan, jadi dia tidak berhak mendapatkan informasi mengenai pasien. Jadi kita berhak menolak. Atau pasien yang dia minta dirahasiakan kondisinya dari keluarganya misalnya. Ya Pak, Pak dokter jangan beritahu kepada istri ini, keluarga saya, kondisi saya minta tolong seperti itu. Kita juga ini berhak itu ya menolak kalau keluarga pasiennya meminta informasi sedangkan pasiennya tidak setuju. Nah, kewajiban dokter dia harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Nah, jadi kita dalam upaya memenuhi standar profesi dokter ini, makanya kalian melalui proses pendidikan. Ya, pendidikannya dokter itu ya untuk sarjananya 3,5 tahun, ya 7 semester. Untuk profesinya kalian akan nanti di rumah sakit menjalani profesi dokter muda, ya itu akan memakan waktu 3 semester, jadi totalnya 10 semester. Kemudian setelah itu kalian akan melewati masa internship magang 1 tahun. Ya, jadi total yang dibutuhkan kalian untuk menjadi seorang dokter itu 6 tahun. Ya. Nah, kemudian kalian juga wajib untuk memberikan informed consent, persetujuan tindakan medis. Ya, jadi kita menginformasikan tindakan medis apa yang akan kita lakukan.
kemudian kita meminta kesediaan kepada pasien. Kemudian dokter wajib menolong pasien gawat darurat. Nah, jadi kalau pasien ada gawat darurat, dia datang ke fasilitas kesehatan, jadi jangan ditanya dulu siapa ya namanya, ini mau BPJS atau mau pribadi bayarnya, itu nggak boleh. Kalau dia gawat darurat harus ditangani dulu, harus dilakukan penata laksanaan dulu. Ya, setelah pasiennya tidak dalam keadaan kritis lagi, sudah lewat fasenya, baru kalau mau lakukan yang lain boleh. Nah, jadi harus ditolong dulu. Jadi harus mengatasi dulu keadaan gawat daruratnya. Ya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah memahami diri sendiri, ya kita paham kompetensi kita batas mana, pengetahuan kita batas mana. Kalau kita tidak sanggup mengobati seorang pasien atau fasilitas kesehatan itu tidak lengkap, kita harus melakukan memberitahukan kepada pasien, ya bahwa kita harus merujuk pasien ke pusat pelayanan kesehatan yang lain yang lebih berkompeten, ya. Kemudian kita harus meningkatkan komunikasi interpersonal, dilatih terus ini komunikasi, karena intinya sebenarnya komunikasi dengan baik. Ya, kalaupun kita tidak bisa menolong pasien, kalau kita bisa memberikan informasi yang baik, ya, kita bisa mengarahkan, itu sudah cukup membantu bagi pasien. Kemudian memahami pasien, nah ini butuh latihan, ya, butuh latihan dan butuh pengalaman. Kemudian melakukan komunikasi interpersonal yang baik dan membina komunikasi yang terus-menerus dan berkesinambungan, ini butuh pengetahuan dan butuh latihan yang terus-menerus. Nah, ini ya yang harus kalian lakukan. Jadi membina hubungan baik, jadi menyambut dengan ramah, membina hubungan dengan pasien. Jadi ada pasien datang disambut dengan ramah, menyilakan duduk, perkenalkan diri. Tadi sikap juga harus terbuka, harus memperlihatkan kita setara. Jadi kalau kita lagi pasiennya lagi datang, kita sedang duduk, pasiennya kan jalan tuh. Nah, kita juga harus berdiri dulu, sambut dulu pasiennya. Setelah kita berdiri, baru kita persilakan, ayo Pak duduk. Pasien yang duduk dulu, baru kita yang duduk. Ya. Kemudian kita buka pembicaraan, ya perkenalan diri, ya dengan menunjukkan wajah yang ramah, senyum, kontak mata, posisi tubuh yang baik. Kemudian kita menggunakan pertanyaan terbuka dalam mengeksplorasi permasalahan pasien. Kemudian kita juga menggunakan pertanyaan tertutup juga, harus bisa nih. Kemudian mengajukan pertanyaan mendalam jika diperlukan, kemudian melakukan refleksi isi, refleksi perasaan, informasi yang benar, ya, dan memberikan informasi yang lengkap. Kemudian yang penting kita harus memegang kendali selama komunikasi. Jadi kalau sudah terlalu panjang, tidak berhubungan dengan anamnesis misalkan, jadi kita harus bisa memotong, ya. Ada pertanyaan sampai sini, silakan, tentang hubungan dokter pasien? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu ya ke keterampilan anamnesis. Nah, jadi anamnesis ini merupakan keterampilan yang sangat penting yang harus kalian kuasai, karena dari anamnesis yang benar, dia akan mempermudah kita untuk menegakkan suatu diagnosis. Ya, dengan anamnesis yang benar, sekitar 80% penyakit itu sudah bisa kita simpulkan dengan anamnesis yang benar. Sehingga penyakit-penyakit yang lain dapat kita singkirkan dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan lanjutan. Ya. Nah, sebagai seorang dokter, kalian nanti dituntut untuk melakukan anamnesis mengenai keluhan utama, ya, kemudian riwayat perjalanan penyakit sekarang, riwayat perjalanan penyakit dahulu, kemudian riwayat penyakit dalam keluarga, kemudian riwayat personal dan sosial. Ini kalian harus mampu semua, ini harus bisa dihafal kerangka anamnesisnya, ya. Jadi anamnesis ini sebenarnya bentuk pemeriksaan juga sebenarnya. Jadi pemeriksaan tetapi dilakukan dengan teknik wawancara yang baik, dengan teknik percakapan. Jadi dokter akan melakukan wawancara dengan pasien terkait dengan kondisi pasien, sehingga nanti akan dihasilkan data, dihasilkan informasi yang akurat mengenai permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Ya, jadi bentuk ini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan
cara percakapan atau interview, ya. Anamnesis ini berasal dari bahasa Yunani, artinya mengingat kembali. Nah, jadi ini dilakukan dengan kerangka anamnesis yang tepat, ya, untuk kita dapat menyingkap sebenarnya apa yang terjadi pada pasien dari penyakitnya, ya, yang dilatar belakangi oleh keluhan utama, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan keluhan tambahan, ya, kemudian riwayat perjalanan penyakit sekarang dahulu, dan juga kondisi pasien-pasien kondisi yang lain. Nah, tujuannya adalah kita melakukan anamnesis ini untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang dihadapi atau dirasakan oleh pasien. Kemudian anamnesis ini juga dapat membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasiennya, sehingga nanti akan dilakukan tindakan yang tepat, ya. Anamnesis ini bisa langsung kita lakukan dengan pasiennya. Jadi apabila pasien itu bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dia bisa menjawab semua pertanyaan, ini namanya auto anamnesis. Kita langsung melakukan anamnesis kepada pasien yang bersangkutan. Tetapi apabila kondisi pasien dia tidak sadar, dia belum bisa berkomunikasi dengan baik, misalkan dia masih kecil, ya, atau masih bayi, atau sudah terlalu tua, atau pasien yang kondisinya tidak memungkinkan, ya, kita bisa melakukan allo anamnesis, yaitu kita melakukan anamnesis kepada orang yang mengetahui kondisi pasien, bisa orang terdekatnya, pengasuhnya, atau keluarganya. Jadi kita melakukan anamnesis dengan orang lain, ya, yang mengetahui kondisi pasien. Nah, nanti kita akan menanyakan identitas pasien, keluhan utama, riwayat perjalanan penyakit sekarang, kemudian riwayat perjalanan penyakit dahulu, kemudian juga kita akan menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi pada pasien, ya, kebiasaan pribadi dan hal-hal lain yang berhubungan. Nah, kita harus mempersiapkan, yaitu kita mempersiapkan pola berkomunikasi yang baik, jadi harus dilatih, kita harus mempunyai bahasa yang baik, kemudian bahasa-bahasa nonverbal juga, ya, sikap kita harus baik, kemudian kita juga bisa membuat pertanyaan yang tepat. Jadi pertanyaan itu harus tepat, ya. Kemudian kita juga harus mempunyai keterampilan perseptual, yaitu ketika apa yang kita pikirkan itu kita bisa ungkapkan dengan baik, ya. Nah, kemudian selama wawancara atau anamnesis kita bisa melakukan, yang pertama adalah kita melakukan inisiasi dulu. Jadi kita melakukan pembukaan dulu, ya, istilahnya pendahuluan dulu. Jadi kita menetapkan hubungan awal dan mengidentifikasi keluhan. Nah, kita menanyakan dulu kepada pasien, Bapak atau Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya? Kenapa ya Pak datang ke sini? Ada masalah apa dengan kesehatannya? Nah, ini ya, kita menanyakan keluhan utama. Kemudian dari keluhan utama tersebut kita bisa mengeksplorasi masalah dan kita menggali permasalahan lebih lanjut. Ya, dari keluhan utamanya kita bisa menanyakan konsepnya, ya, kita bisa menanyakan kronologisnya, sehingga akan menghasilkan anamnesis yang terstruktur. Kemudian kita harus bisa membangun hubungan yang baik. Kemudian kita juga bisa melakukan penjelasan, ya. Kemudian kita merencanakan tindakan selanjutnya. Kemudian kita harus bisa menutup wawancara dengan baik. Nah, jadi prosesnya itu tidak cuma awal yang baik yang dibutuhkan dalam wawancara, dalam anamnesis, tetapi juga harus diakhiri dengan baik, ya, karena wawancara yang awalnya baik tetapi akhirnya nggak baik itu juga bisa mengganggu, ya. Jadi harus ditutup sehingga dari awalnya sudah berlangsung dengan baik dan ditutup dengan baik pula. Nah, kita harus melihat dan mempersiapkan hal-hal yang dia mendukung tercapainya anamnesis yang baik. Jadi tempat dan suasana.
Jadi tempatnya harus tempat yang tenang, ya, suasananya nyaman, tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Tempatnya harus hening, jangan terlalu ramai atau terlalu ribut. Kemudian dokter itu harus memperhatikan penampilannya, harus rapi, kemudian harus sopan. Kemudian kita periksa kartu dan data pasien, jangan sampai kita salah. Ya, jadi pasien dan datanya itu harus benar. Kadang-kadang kalau pasiennya banyak bisa tertukar pasiennya. Nah, jadi kita harus periksa nama pasiennya benar nggak. Kalau ada fotonya kita lihat sama nggak fotonya. Kemudian kita juga harus bisa mendorong pasien untuk menceritakan keluhannya. Jangan sampai ada informasi yang tidak sempat tergali karena kita terlalu cepat, ya, atau kita tidak memberikan kesempatan. Kemudian gunakan bahasa atau istilah yang dimengerti, jangan menggunakan bahasa yang asing atau bahasa yang sulit. Nah, jadi harus diungkapkan dengan bahasa pasien yang dimengerti, ya. Kemudian kita bisa membuat catatan kecil saat anamnesis. Jadi kita catat poin-poinnya. Ya, misalkan keluhan utamanya apa? Pusing berputar. Nah, kita catat ya, pusing berputar. Nah, ini akan menjadi poin-poin bagi kita untuk menentukan diagnosis. Jadi kita harus buat catatan kecil. Kemudian perhatikan posisi, sikap, cara berbicara, kemudian gerak-gerik pasien. Nah, ini kadang-kadang gerak-gerik pasien ini juga bisa menuntun ke arah diagnosis, ya. Cara berbicaranya, ya, posisi, sikap. Nah, ini bisa menentukan diagnosis juga. Misalkan posisi tubuhnya selalu menunduk gitu ya. Kemudian dia kelihatan cemas, nah, sikapnya ya, itu bisa memberikan kita informasi. Kemudian gunakan metode yang sistematis, yang terukur dan urut, ya, runut. Nah, yang pertama sebelum kita lakukan anamnesis lebih lanjut, kita harus melakukan identifikasi pasien dulu. Nama pasien ditanyakan, namanya siapa, jenis kelaminnya bisa kita lihat ya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tetapi kalau nggak jelas, misalkan kita nggak yakin dia ini perempuan atau laki-laki, kita bisa tanyakan jenis kelamin ini bapak laki-laki atau perempuan, tapi jarang juga ya. Kemudian umur, tanyakan umurnya, karena ada penyakit-penyakit tertentu yang dia lebih cenderung diderita oleh pasien dengan umur tertentu. Misalkan diabetes mellitus tipe 2, itu biasanya umur 40 tahun ke atas. Ya, kemudian misalkan fraktur patah tulang, biasanya pada laki-laki dengan usia produktif, usia muda, ya, itu ditanyakan umurnya. Kemudian alamat, nah ini kita perlu tanyakan karena dari alamat kita bisa menduga kira-kira dia kondisi lingkungan rumahnya bagaimana, ya, apakah alamatnya di desa atau di kota, ya, atau di pinggir kota, atau daerah padat atau daerah yang penduduknya sedikit. Nah ini kita bisa nilai kira-kira penyakit apa. Kemudian pekerjaan kita tanyakan karena ada beberapa pekerjaan tertentu yang ternyata berhubungan dengan penyakit tertentu, misalkan pekerjaannya seorang guru sering duduk ya, kemudian mungkin dia kurang minum, nah itu rentan untuk terkena penyakit batu ginjal misalkan ya. Kemudian status perkawinan, nah, ditanyakan karena ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan status perkawinan. Agama dan suku bangsa juga harus ditanyakan ya. Nah, kemudian yang pertama dari struktur anamnesis itu adalah keluhan utama. Jadi keluhan utama ini adalah keluhan yang menyebabkan pasien datang untuk berobat. Nah, kadang-kadang keluhan utamanya ini baru dia katakan setelah banyak dia cerita, baru keluhan dia ini yang dia sebutkan. Ya, jadi keluhan utama adalah keluhan yang membuat pasien datang berobat ke rumah sakit. Nah, misalkan keluhan utamanya itu timbul bintik-bintik merah pada kulitnya, ya. Nah, itu keluhan utamanya. Tapi sebelumnya dia bilang saya demam, saya batuk. Nah, tetapi dengan demam dan batuk dia sebenarnya tidak terlalu pusing, tidak terlalu mengambil masalah. Nah, dia takut setelah timbul bintik-bintik merah di tubuhnya. Nah, ini berarti keluhan utamanya itu adalah timbulnya bintik-bintik merah di tubuh. Sejak kapan ditanya? Ya, sejak 2 hari yang lalu, ya, sejak 3 hari yang lalu ditanya kapan. Nah, jadi keluhan utama itu mempunyai beberapa bagian, yaitu jenis keluhannya apa, kemudian intensitasnya bagaimana, kemudian yang ketiga adalah
Sejak kapan keluhan itu dirasakan pasien? Jadi contoh keluhan utama yang baik adalah misalkan panas tinggi ya sejak 3 hari yang lalu. Nah, jadi panas itu jenis keluhannya atau demam, demam itu jenis keluhan, kemudian tinggi itu intensitasnya kan demam ada yang tidak terlalu tinggi, ya ada yang ini demamnya sedang gitu ya. Nah kemudian sejak kapan keluhannya dicatat juga. Jadi keluhan utama mempunyai 3 komponen, jenis keluhan, intensitas keluhan, dan bagaimana keluhan itu sudah lama berlangsung atau belum ya waktunya. Nah, setelah kita dapatkan keluhan utama tadi, kita tanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang. Jadi kita tanyakan onset. Onset itu artinya timbulnya sejak kapan, ya. Timbulnya itu tiba-tiba atau berangsur-angsur memburuknya, ya. Kemudian kalau dia nyeri, tanyakan lokasinya. Nyerinya di daerah mana, Pak? Ya, apakah nyerinya bisa ditunjuk? Ya, jadi dia bisa melokalisir nyerinya, misalkan nyerinya di ini di ulu hati, dia nunjuk ulu hatinya. Tapi kalau dia nggak tahu, pokoknya nyerinya di perut, nggak jelas nyerinya di mana, dia nggak tahu lokasinya di mana. Ya. Kemudian kronologis, bagaimana timbulnya, misalkan demam. Demamnya itu sudah sejak kapan? Sejak 3 hari yang lalu, sebelumnya itu disertai mual, muntah, gitu diceritakan kronologisnya. Nah, misalkan demamnya itu naik turun, pada malam hari saja demamnya, pada pagi hari tidak demam, nah itu ditanya kronologisnya. Kemudian kualitas, ya misalkan nyerinya itu apakah makin lama makin berat, atau nyerinya itu seperti itu saja ya, atau nyerinya itu sama, ya, tidak memberat. Gitu. Kemudian kuantitasnya tanyakan, ya apakah semakin sering keluhan itu dirasakan. Dulu misalkan nyerinya itu pada malam hari saja, sekarang mau malam mau siang ya kadang dua kali sehari nyerinya itu timbul. Kemudian gejala penyerta atau keluhan penyerta, tanyakan ada nggak gejala penyerta, misalkan demam, gejala penyertanya ada diare nggak, ada batuk nggak, ada pilek nggak, gitu ya, atau ada nyeri berkemih nggak, nah itu gejala penyertanya harus ditanyakan. Kemudian faktor modifikasi. Faktor modifikasi ini keluhan yang bisa membuat dia sesuatu yang bisa membuat keluhannya menjadi lebih ringan atau lebih berat. Misalkan sesak nafas. Ini kalau misalkan bekerja berat atau dia berjalan jauh, sesak nafasnya akan semakin terasa berat sesaknya. Kemudian kalau misalkan dia istirahat, sesak nafasnya berkurang. Nah, ini faktor modifikasi, ditanya ya. Jadi faktor-faktor yang bisa memperberat atau memperingan keluhan. Nah, setelah kita catat semua tentang riwayat perjalanan penyakit sekarangnya, kita perlu menanyakan riwayat penyakit dahulu. Ya, karena riwayat penyakit dahulu itu bisa jadi berhubungan dengan penyakit sekarang. Misalkan dulunya dia menderita diabetes mellitus, nah, sekarang dia kena serangan jantung, itu berhubungan. Ya, jadi ditanya penyakit-penyakit yang telah dia derita sejak dulu. Adakah dia penyakit angina, misalkan nyeri dada, ya, kemudian penyakit paru-paru ada atau tidak, ya, ada hipertensi, nah ini ditanyakan. Kemudian apa pernah dioperasi dulunya, apa pernah dulu minum obat yang lama, misalkan obat paru-paru diminum selama 6 bulan, obat anti TBC ya, seperti itu ditanyakan semuanya. Kemudian riwayat penyakit dalam keluarga. Nah, jadi ada atau tidak keluarga atau orang yang terdekat yang menderita penyakit yang sama. Ya, karena penyakit itu bisa jadi penyakit yang berhubungan dengan genetik, ya, jadi berhubungan dengan keturunan atau penyakit menular. Bisa juga yang dialami keluarga, misalkan penyakit hepatitis ya, hepatitis B misalkan. Nah, itu ada nggak ini pasangannya yang kena hepatitis juga, ya itu karena menular secara seksual hepatitis, atau diabetes mellitus itu berhubungan dengan genetik, dengan keturunan. Ada nggak dulu orang tuanya mengidap diabetes mellitus juga, ya seperti itu. Jadi ditanyakan riwayat penyakit dalam keluarga karena dia itu bisa merupakan suatu penyakit genetik atau dia itu penyakit yang menular.
Kemudian yang kelima, tanyakan riwayat personal atau riwayat sosial. Jadi tanyakan pola makannya bagaimana, apakah makannya itu teratur atau tidak, ya. Kemudian tempat bekerjanya itu bagaimana, tempat bekerjanya di mana, gitu ya. Karena ada penyakit-penyakit yang ternyata dia berhubungan dengan tempat kerja. Misalkan yang namanya asma akibat kerja. Jadi kalau dia sudah bekerja, dia asmanya kumat. Nah, tetapi kalau dia lagi libur hari Sabtu, hari Ahad, dia tidak kumat asmanya. Nah, ini berhubungan dengan tempat kerja. Bisa juga di tempat kerja dia terpapar dengan asap rokok, banyak temannya yang merokok, gitu ya. Juga tanyakan tempat kerjanya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kemudian aktivitas olahraganya apakah teratur atau tidak, ya. Kemudian perilaku merokok. Nah, ini penting, ini rokok ini ternyata memang berhubungan dengan erat dengan berbagai penyakit, hipertensi, kemudian PPOK, ya, penyakit paru, kemudian kanker, ini berhubungan dengan rokok. Ditanyakan apakah dia merokok ataukah dia berhubungan dengan perokok, ya, misalkan pasangannya merokok atau apa. Kemudian minum minuman alkohol. Nah, ini berhubungan dengan penyakit ini ya, hepar ya, berhubungan dengan penyakit hepar, biasanya ini berhubungan dengan alkohol. Kemudian keadaan lingkungan rumah, bagaimana? Apakah bersih lingkungan rumahnya, atau banyak nyamuk, ya, atau banyak air tergenang, ini juga berhubungan dengan penyakitnya. Nah, setelah kita tanyakan, kita lakukan reanamnesis. Jadi kita ambil kesimpulan yang positif-positif tadi apa saja. Jadi kita lakukan tanya ulang lagi. Misalkan tadi jadi Bapak datang ke sini karena demam yang tinggi sejak 3 hari yang lalu ya Pak, gitu ya. Jadi dilakukan reanamnesis ya. Kita melakukan mengkonfirmasi data atau data yang kurang lengkap atau kurang konsisten. Kemudian kita ringkas ya tadi. Jadi kita ringkas tadi Bapak datang keluhannya dengan demam, sudah demam tinggi sejak 3 hari yang lalu, disertai dengan keluhan tambahan misalkan batuk dan pilek, ya. Kemudian Bapak dulu pernah kena penyakit hipertensi, ya, diringkas analisisnya. Yang positif-positif itu disebutkan, ya. Nah, kemudian kita menyimpulkan ya dari anamnesis ini kira-kira kita menyimpulkan diagnosis banding. Jadi ada beberapa penyakit yang mungkin diderita oleh pasien dan kita akan konfirmasi dengan pemeriksaan fisik dan kemudian kalau perlu kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Jadi harus dibuat kesimpulan yang logis, ya. Nah, tantangannya ini kadang-kadang sulit dilakukan anamnesis pada pasien yang tertutup, yang dia tidak mau memberikan informasi yang lengkap. Begitu juga pada pasien yang terlalu banyak omong, ya, terlalu banyak dia keluhannya ini itu sakit sini, sakit itu, ya. Nah, ini kita harus bisa memilih-milih bagaimana kita mengambil informasi yang kita perlukan. Kemudian hambatan bahasa, misalkan kita tidak menguasai bahasa tertentu, ya, bahasa daerah tertentu, ini merupakan hambatan juga atau hambatan intelektual. Kemudian pasien yang gangguan atau penyakit jiwa, nah ini tantangan tersendiri karena memerlukan pelatihan dan pengalaman yang lebih lebih banyak. Kemudian pada pasien yang dia datang sudah marah-marah, menyalahkan, ya, ini akan menyulitkan kita dalam melakukan anamnesis. Jadi dalam melakukan anamnesis, pertama untuk interpersonalnya kita lakukan senyum, salam, sapa, sambung rasa, ya. Kemudian untuk isinya, jangan lupa kita lakukan informed consent ya. Kita minta kesediaan pasien sebelum kita lakukan pemeriksaan. Kalau dia tidak bersedia, tidak usah dilanjutkan wawancaranya, ya. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan identifikasi. Kita catat nama, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan, perkawinan, agama, dan suku pasien. Kemudian tanyakan keluhan utama. Apa yang menyebabkan pasien datang berobat pada kita, ya. Nah, kemudian tanyakan riwayat perjalanan penyakit sekarang. Onsetnya, kapan mulai timbulnya, lokasinya di mana, sakitnya itu, kronologisnya bagaimana, perkembangan penyakitnya, apakah sejak 2 minggu yang lalu, sejak 2 bulan yang lalu, diceritakan. Ya, kita tanya. Kemudian kualitas, bagaimana kualitasnya itu, sakitnya itu sedang, ringan, atau berat. Gitu, ya. Kemudian kuantitas, berapa sering keluhan itu timbul. Ada tidak gejala-gejala penyerta dan faktor yang memperingan atau memperberat keluhan penyakitnya, ya.
Kemudian tanyakan riwayat penyakit dahulu. Apa saja yang pernah diderita penyakit dahulu, seperti penyakit-penyakit kronis, riwayat trauma, riwayat operasi, ya, konsumsi obat, apa, ditanyakan dulu. Kemudian menanyakan riwayat penyakit dalam keluarga. Jadi adakah keluarga atau kerabat dekat yang pernah mengalami gangguan yang sama atau penyakit-penyakit lain? Tanyakan, ya. Karena penyakit itu ada yang bisa dia merupakan penyakit genetik, ada yang merupakan penyakit menular yang terjadi dalam suatu keluarga. Kemudian tanyakan riwayat personal, tempat dia bekerja, pola makan, aktivitas, kemudian kebiasaan merokok, alkohol, nah ini ditanyakan. Kemudian ringkas anamnesisnya apa, dan buat kesimpulan dari anamnesis tersebut. Ya. Kemudian akhiri pemeriksaan dengan baik, ya. Kalau kita mengakhiri anamnesis, Bapak sudah cukup data yang kami peroleh dari wawancara ini. Selanjutnya, saya memerlukan kesediaan Bapak untuk dilakukan pemeriksaan. Nanti kita akan melakukan beberapa pemeriksaan, mungkin tidak nyaman gitu ya, tanyakan apakah Bapak bersedia. Nah, jadi setelah melakukan anamnesis ini kita lakukan pemeriksaan fisik dan mungkin juga pemeriksaan penunjang. Lakukan ini dengan percaya diri, ya, kemudian dengan meminimalisasi kesalahan, kemudian kita harus mempunyai penalaran klinik yang baik. Jadi dari informasi yang kita dapat, kita harus bisa menyimpulkan diagnosis apa yang sesuai dengan kasus. Kemudian kita perhatikan aspek kerahasiaan dan etika dalam memeriksa pasien. Mungkin ada pertanyaan, Dik? Sampai sini, silakan. Azkia? Belum, dokter. Oke, cukup ya. Fauzan? Kalau dari saya cukup, dokter. Cukup. Iqbal, bagaimana, Bang? Baik, dokter. Saya izin bertanya, dokter. Oh iya, Bal, silakan. Nah, dari suaranya dia orang Jawa ya, Dokter Wan. Oh, iya, dokter. Saya ya. Jadi dokter harus tahu orang Jawa dia cenderung Oh. suka makan manis-manis. Nah, jadi kena penyakit apa biasanya. Jadi harus seperti itu dokter itu ya. Silakan, Bang. Ya. Saya ingin bertanya, Dok. Misalkan ada pasien yang menelpon dan menyuruhnya datang ke rumahnya, itu bagaimana ya, Dok? Apakah itu bertentangan dengan hak sebagai dokter? Sekian dan terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Iqbal. Pertanyaan bagus sekali ya. Jadi hubungan antara dokter dengan pasien suka sama suka sebenarnya dan saling menghormati. Kalau kita tidak berkenan untuk dipanggil ke rumah, ya kita bilang aja, Bapak maaf, saya tidak menerima panggilan ke rumah. Kalau Bapak mau, saya tunggu di praktek saya seperti itu. Saya juga sering mengalami hal seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang pasien memang kondisinya berat, kadang-kadang sulit ya. Dia kondisinya dia tidak bisa berjalan atau seperti itu, tidak ada yang mengantar. Nah, ya kita bisa maklumi, mungkin dia memang seperti itu, sulit untuk dibawa atau tidak ada orang yang bisa membawanya ke tempat praktek kita. Jadi kita maklumin lah. Nah, tetapi kalau pasiennya itu dia manja ya, jadi memang dia sebenarnya bisa sih ke tempat praktek kita atau ke rumah sakit, tetapi dia pengennya kita yang ke rumah dia, ya kita bisa menolak kalau kita tidak mau, tapi kalau kita mau tidak masalah, kita datang ke rumah dia. Begitu Iqbal ya. Jadi hubungan itu suka sama suka dan saling percaya sebenarnya. Kalau kita tidak berkenan, memang lagi capek kondisi ya, kemudian tidak memungkinkan juga kita untuk ke rumahnya, ya bilang saja kita tidak sempat. Kalau misalkan bapaknya benar-benar membutuhkan ini bantuan kita, bisa datang ke praktek. Seperti itu Iqbal. Baik, dokter. Terima kasih. Ada lagi? Silakan yang bertanya, Fidel ya. Iya, dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Filanindiatha dengan NPM 21180101102. Izin bertanya, dok. Silakan. Kalau misalkan ada pasien yang emang tindakannya tuh harus lewat jarum suntik, tapi dia nolak banget karena dia takut. Terus gimana, dok? Pasti. Sama-sama Fidel. Kalau dia takut dan dia menolak, jangan disuntik Fidel. Karena dia bisa jadi itu lebih membahayakan dia rasa takutnya dibanding efek akibat suntikan. Ya, misalkan ada orang yang mau divaksin, tapi dia ketakutan, ya tunggu dia berani. Ya, jadi kita berikan pengertian ya, pentingnya vaksin ya, kemudian tidak akan terasa terlalu sakit. Nah, kalau dia sudah berani dan bersedia baru kita lakukan. Tetapi kalau dia tidak berani,
jangan coba-coba karena bisa jadi nanti efeknya akan lebih buruk daripada yang kita maksudkan ya. Nah, jadi kalau dia tidak berani bisa sampai pingsan loh. Jadi orang yang takut disuntik itu divaksin, dia bisa pingsannya karena takutnya itu bukan karena vaksinnya. Dan itu bisa gawat kalau dia punya asma, asmanya bisa kumat ya karena dia takut. Nah, dia bisa shock ya. Nah, jadi kalau dia memang tidak berkenan, tidak berani ya, sebaiknya ya memang tidak dilakukan. Ya, kalau memang membutuhkan tanda tangan ya kita suruh tanda tangan bahwa pasien tidak mau dilakukan tindakan ini karena dia alasan pribadi atau takut atau apa. Seperti itu. Jadi jangan dipaksa. Ya. Begitu Vida ya. Iya dok, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya silakan. Ketut? Cukup, dokter. Oke. Nah, dari nama udah tahu kalian ya, Ketut itu orang Bali ya. Nah, jadi sudah tahu kalian dari pentingnya kita tadi nama ya. Nah, itu kita catat, kita ini seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, pertanyaan-pertanyaan bisa kalian simpan, nanti suatu saat kita bertemu bisa ditanyakan lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kalian nanti akan membuat video, kalian melakukan anamnesis, kemudian kalian melakukan dengan percaya diri, ya, membina hubungan pasien, itu ditunjukkan dari anamnesis. Oke? Ya, kalian akan melakukan anamnesis bisa dengan bantuan saudara atau tetangga atau teman kalian. Ya, jadi nanti videonya akan kita review untuk di pertemuan kedua. Masing-masing orang melakukan pembuatan video, ya. Kalau sudah cukup, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.